Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Murti Dina Triasningrum, mahasiswa dengan NIM 2217317006060 dengan konsentrasi Corporate Communication. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai outline tesis saya dengan judul penelitian yaitu Strategi Komunikasi Antar Budaya, Tour Guide Lokal dengan Wisatawan Asing di Gili, Trawangan, Lombok. Yang pertama yaitu adanya latar belakang masalah dalam penelitian ini. Latar belakang masalah yang pertama yaitu industri pariwisata pada saat ini menjadi perhatian khusus dan menjadi salah satu sektor prioritas pembangunan nasional sehingga pemerintah Indonesia melakukan segala upaya untuk mengejarkan pariwisata Indonesia dengan membuat beberapa program, yaitu diantaranya Lombok yang menjadi salah satu daerah kawasan ekonomi khusus atau KEK. Lombok juga menjadi 5 destinasi super prioritas atau LDSP dan menjadi salah satu 10 Bali baru. Lalu yang kedua, adanya peningkatan kunjungan wisatawan asing. Seperti yang dapat kita lihat di sebelah kiri, terdapat gambar perkembangan kunjungan wisatawan mancanegara di pintu masuk utama. Data ini didapat dari sumber Badan Pusat Statistika pada tahun 2022 yang menjelaskan bahwa pada Januari hingga Agustus tahun 2021 kunjungan wisatawan mancanegara berjumlah 81,28 dan selanjutnya pada Januari hingga Agustus tahun 2022 kunjungan wisatawan mancanegara ini berjumlah 1.730,43, di mana hal ini menjelaskan bahwa kunjungan wisatawan mancanegara naik atau bertambah sekitar 2028,65%. Tidak hanya itu saja, setelah pandemi COVID-19 berlangsung selama 2 tahun, kunjungan wisatawan asing juga mulai bertambah. Seperti yang dikatakan oleh Ketua Indonesia Hotel General Manager Association, yaitu Lalu Kusnawan, bahwa kunjungan wisatawan asing di kawasan Gili Trawangan, Gili Meno, dan Gili Air di Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat meningkat sejumlah 60%. Selanjutnya yang ketiga, masih adanya tindakan catcalling. Sayangnya walaupun adanya peningkatan kunjungan wisatawan asing masih ditemui pada tahun 2022 yang lalu pada bulan September, terdapat wisatawan yang mendapat perlakuan yang kurang menyenangkan saat hendak berwisata di daerah Gili oleh pelaku pariwisata di daerah tersebut. Wisatawan membagikan pengalamannya dengan bercerita di salah satu akun media sosialnya dan menjelaskan bahwa dirinya mendapatkan perlakuan yang kurang menyenangkan yaitu tindakan catcalling. Seperti pada awalnya mendapatkan penawaran-penawaran untuk melakukan pariwisata namun dengan intonasi yang membuat wisatawan tidak nyaman. Lalu yang keempat, terdapat adanya perbedaan budaya antara tour guide dengan wisatawan asing. Hal ini tentunya untuk mencapai tujuan memajukan pariwisata sebagai pembangunan nasional, perlu diperhatikan salah satunya adalah meningkatkan strategi kualitas pelayanan dengan wisatawan asing, yang mana komunikasi menjadi pondasinya begitu, di mana tour guide menjadi komponen penting dalam menyampaikan komunikasi kepada wisatawan asing. Dengan adanya perbedaan budaya, tentunya hal ini juga menimbulkan perbedaan pemaknaan saat berkomunikasi, di mana dengan budaya yang berbeda dan juga interaksi dari budaya yang berbeda, dari tour guide lokal dengan budaya Indonesia yang kental, dan juga wisatawan asing yang berasal dari negara yang masing-masing tentunya memiliki budaya yang berbeda dan pemaknaan saat berkomunikasi yang berbeda, sehingga hal ini dapat memicu suatu konflik. Di lain sisi juga tour guide sudah melakukan segala upaya untuk dapat mengkomunikasikan dengan baik dengan wisatawan asing, salah satunya yaitu dengan mungkin penggunaan bahasa yang sama, namun walaupun dengan penggunaan bahasa yang sama masih ditemui perbedaan pemaknaan yang signifikan gitu. Jadi masih perlu adanya tindakan lanjutan. Selanjutnya yaitu rumusan masalah.
Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana strategi komunikasi antara budaya antara tour guide lokal dengan wisatawan asing di Gili Trawangan Lombok sebagai kawasan pariwisata dengan tujuan yaitu memahami strategi komunikasi antar budaya yang terjadi antara tour guide lokal dengan wisatawan asing di Gili Trawangan Lombok sebagai kawasan pariwisata. Selanjutnya yaitu research novelty atau keterbaruan penelitian. Di sini masih sedikit penelitian mengenai strategi komunikasi antar budaya dengan pendekatan teoritis yang mempelajari intercultural communication flexibility, di mana nantinya akan dijelaskan lebih rinci di slide berikutnya, yaitu di literatur review dan juga mengenai teori yang digunakan pada penelitian ini. Berikut merupakan beberapa literatur review atau kajian pustaka yang menjadi panduan penelitian. Terdapat 10 literatur review atau kajian pustaka penelitian terdahulu, yaitu yang pertama ada perilaku komunikasi tour guide freelance dalam memperkenalkan objek wisata Kota Bukit Tinggi oleh Wahyuni pada tahun 2016. Lalu yang kedua, perilaku komunikasi antara pemandu wisata dan wisatawan dalam wisata sejarah di Kota Bandung oleh Pratiwi dan Sugandi pada tahun 2021. Yang ketiga, adanya tour guide intercultural communication strategies Intoraja oleh Asmin tahun 2022. Yang keempat, analisis bahasa dan perilaku komunikasi antar budaya antara wisatawan mancanegara dengan masyarakat Kota Banda Aceh oleh Mustawazir, Anisah, dan Saleh pada tahun 2017. Yang kelima, analisis sikap dan perilaku antara wisatawan asing dengan masyarakat lokal di Kota Sabang dalam dinamika komunikasi antar budaya oleh Ansar dan Yahya pada tahun 2017. Lalu yang keenam ada Research in Intercultural Communication Reviewing the Past Decade oleh Aras Saratman pada tahun 2015. Lalu yang ketujuh, Strategi Komunikasi Antar Budaya Tentara Indonesia atau TNI di Papua oleh Prabawa Wijayanto Ali, Harjito, dan Sufa pada tahun 2022. Yang selanjutnya ada upaya meningkatkan komunikasi antar budaya dengan tujuan harmonisasi hegemonitas warga oleh Lutfi pada tahun 2018. Yang kesembilan ada proses komunikasi lintas budaya antara wisatawan asing dengan pedagang di kawasan Kota Tua oleh Fauzi dan Setiawan pada tahun 2019. Dan yang ke-10 ada peran kehumasan Koko Jali mempertukarkan nilai keberagaman melalui wisata toleransi Kampung Sawah oleh Clara dan Marta tahun 2021. Dari beberapa penelitian sebelumnya, terdapat 2 penelitian sebelumnya yaitu Wahyuni dan Pratiwi pada tahun 2016 dan 2021 yang menemukan bahwa perilaku komunikasi verbal menggunakan bahasa Inggris Amerika akan membuat komunikasi lebih efektif. Ini yang dimaksudkan adalah penggunaan bahasa yang sama oleh pelaku pariwisata dan juga wisatawan menggunakan bahasa yang sama, yaitu bahasa Inggris Amerika. Dan juga adanya perilaku komunikasi nonverbal yang menunjukkan komunikasi yang meliputi adanya intonasi, ekspresi wajah, kontak mata, dan adanya humor ketika proses komunikasi berlangsung dapat memberikan pemahaman bagi wisatawan asing. Namun, dari penelitian tersebut masih belum menjelaskan bahwa komunikasi antar budaya yang terjadi bersifat fleksibel atau lebih mudah dimengerti bagi wisatawan asing. Selanjutnya yaitu teori atau konsep utama yang digunakan pada penelitian ini, yaitu ada komunikasi antar budaya oleh Ting Tomei pada tahun 2012, yaitu didefinisikan sebagai proses pertukaran simbolik di mana individu dari 2 atau lebih komunitas budaya yang berbeda berusaha untuk menegosiasikan makna bersama dalam situasi interaktif dalam sistem masyarakat yang tertanam. Dengan beberapa komponen dari intercultural communication flexibility yang akan dijadikan acuan dalam pengambilan data, yaitu knowledge, attitude, dan skill. Lalu pada teori atau konsep pendukung, peneliti menggunakan komunikasi antar budaya oleh Samovar pada tahun 2015, di mana komunikasi terjadi pada saat orang atau dengan suatu budaya mengirim pesan untuk diproses oleh seseorang dari budaya lain dengan mengambil 5 komponen
budaya dari komunikasi antar budaya yang dijadikan acuan pendukung pengambilan data, yaitu adanya persepsi, pola kognisi, perilaku verbal, perilaku nonverbal, dan juga pengaruh konteks. Dari kedua teori ini dijadikan peneliti sebagai bahan untuk pengambilan data dalam strategi komunikasi antar budaya oleh tour guide lokal dan juga wisatawan asing yang berada di Gili Trawangan. Berikut merupakan referensi yang dijadikan panduan oleh peneliti dalam melakukan penelitian. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.